Baik, kali ini kita akan berbicara tentang lingkaran. Lingkaran. Nah, apa itu lingkaran? Nah, di sini saya telah menggambarkan lingkaran terlebih dahulu. Nah, misalkan ini adalah lingkaran, ini adalah titik pusat, dan ini adalah R. Misalkan ini adalah titik pusat O. Nah, lingkaran merupakan garis yang terbentuk dari himpunan titik-titik yang berjumlah tak berhingga dan memiliki jarak yang sama ke suatu titik. Nah, jarak tersebut yaitu disebut dengan R. Nah, di sini suatu titik itu adalah titik O. Nah, kali ini kita akan melihat bagaimana keliling lingkaran ditemukan, atau bagaimana keliling lingkaran dirumuskan sebagai 2VR. Nah, namun berbicara mengenai keliling lingkaran di sini itu sama dengan kita membahas sejarah dari nilai pi itu sendiri. Ketika kita membahas dari mana keliling lingkaran berasal, itu sama dengan kita sedang membahas dari mana konstanta pi berasal dan bagaimana sejarah perkembangannya. Pi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah perimetros. Perimetros ini memiliki perimeter sendiri, artinya adalah keliling. Jadi secara prinsip pi sendiri memiliki definisi keliling, di mana satu pi yaitu adalah keliling lingkaran untuk diameter satu satuan. Baik. Dan nilai pi ini sendiri, nilai pi sendiri masih mengalami perkembangan hingga saat ini, sehingga nilainya masih bertumbuh dan nilai pi sendiri masih didefinisikan sebagai bilangan irasional, di mana 22/7 adalah nilai pendekatan. Nah, andaikan kita memiliki lingkaran berikut dan pada titik tersebut, katakanlah ini adalah titik A, dan bayangkan lingkaran ini akan digelindingkan pada garis berikut. Misal lingkaran tersebut akan digelindingkan pada garis datar berikut. Maka nantinya arah dengan arah putaran seperti ini, mungkin misalkan satu putaran titik A akan ketemu di titik berikut B. Artinya keliling lingkaran itu sama dengan AB. Artinya manusia sejak zaman dahulu
dapat melakukan perhitungan panjang dari A ke titik B, di mana mereka dapat menemukan dengan sederhana panjang lingkaran tersebut. Namun, bagaimana hubungan keliling dengan R? Katakan kita tidak mengetahui rumus berikut, namun dari percobaan ini dapat ditemukan keliling berhubungan dengan R. Semakin tinggi R-nya, itu sebanding dengan semakin tingginya kelilingnya. Begitu sebaliknya, kelilingnya juga akan turun sebanding dengan turunnya nilai R. Nah, dari sini kita akan mencoba melihat hubungan K dengan R tersebut. Nah, misalkan kita memiliki 3 lingkaran berikut. Ini adalah R1 untuk lingkaran pertama dengan keliling K1. Dan ini adalah R2 atau jari-jari pada lingkaran kedua dengan keliling K2. Dan berikut merupakan jari-jari lingkaran ketiga R3 untuk lingkaran ketiga dengan keliling K3. Nah, dari sini semua seperti hubungan ini tadi, K sebanding dengan R. K-nya akan meningkat ketika R-nya meningkat. Dan ketika R turun, maka kelilingnya akan sebanding penurunannya. Dari sini ditemukan bahwa keliling lingkaran pertama dibandingkan dengan jari-jarinya, itu sama dengan keliling lingkaran kedua dibandingkan jari-jarinya. Itu juga sama dengan keliling lingkaran ketiga dibandingkan dengan jari-jarinya. Nah, ini berlaku selalu sama. Artinya, perbandingan keliling lingkaran terhadap jari-jarinya adalah konstan. Perbandingan keliling lingkaran terhadap jari adalah konstan. Nah, konstantanya adalah berapa? Artinya ada nilai konstanta sehingga menghubungkan bahwa keliling sama dengan suatu konstanta dikali dengan R. Nah, dalam sejarah perkembangannya, sejak zaman bangsa Babilonia, dalam menemukan keliling lingkaran telah menemukan pendekatan yaitu nilai pi. Sementara Archimedes pada tahun 250 sebelum Masehi dengan menggunakan pendekatan poligon dalam maupun luar lingkaran telah menemukan pendekatan nilai konstanta tersebut senilai 3/10⁻71 dan 3/1/7. Nah, pada masa itu Archimedes telah berhasil menemukan pendekatan nilai pi mendekati nilai tersebut. Sejarah perkembangan nilai pi terus berlangsung hingga pada abad ke-18 Euler telah memperkenalkan simbol pi untuk mewakili konstanta ini, dan di mana nilai-nilai tersebut menjadi standar dalam matematika, layaknya yang kita kenal sekarang. Nah, dalam perkembangan dengan teknologi komputer, nilai pi bahkan telah dilakukan dengan akurasi yang lebih tinggi, bahkan triliunan digit di belakang koma. Nah, meskipun nilai pi tersebut adalah bilangan irasional, di mana digit desimalnya tak terbatas dan juga tidak berulang. Namun pendekatan nilai 3,14 dan atau 22/7 sudah sering digunakan dalam perhitungan praktis karena pada dasarnya memang sudah akurat. Nah, kali ini kita akan mencoba melihat pendekatan dengan menggunakan apa itu poligon. Namun sebelum masuk ke poligon, kita mencoba dengan memulai menggambarkan empat segi beraturan dalam lingkaran. Poligon artinya bangun datar dengan sisi yang banyak. Untuk case tersebut ini memiliki 4 sisi, yaitu 1, 2, 3, 4. Ini 4 sisi beraturan atau persegi, seperti yang sudah familiar kita kenal. Nah, Archimedes memperkenalkan dengan poligon di mana ada n sisi beraturan yang dibentuk dalam lingkaran, sehingga ia hingga mendekati sisi dari busur lingkaran tersebut. Nah, di sini ini adalah O, ini adalah R lingkaran, dan ini merupakan sisi dari bidang 4 datar, segi 4. Nah, di sini kalau kita melihat, kita misalkan ini adalah theta. Nah, ini besarnya kita misalkan alpha. Nah, alpha merupakan 360/4. Di sini 90 derajat. Sementara theta merupakan 180 dikurang alpha per 2. Kenapa per 2? Karena di sini juga merupakan sudut theta. Nah, ini dari sini kita lihat bahwa setengah S adalah cos R cos theta. Ini adalah R, ini adalah setengah S,
setengah S sama dengan R cos theta, karena cos theta adalah setengah S dibandingkan dengan R. Nah, kalau kita teruskan, ini S adalah 2R cos theta. Nah, ini untuk N sama dengan 4. Artinya alfa itu adalah 360 dibagi N. Artinya semakin banyak sisi, maka sudut alfanya nanti akan semakin mengecil. Sudut alfa tersebut akan semakin mengecil ketika N-nya semakin banyak. Kita coba untuk melihat N sama dengan 8. N sama dengan 8. Nah, maka alfanya, sudut alfanya adalah 360 derajat per 8 sama dengan 45 derajat. Maka theta sama dengan 180 kurang 45 per 2. Ini akan sama dengan 135, 67,5 derajat. Nah, di sini bila kita teruskan untuk theta sama dengan 45, S sama dengan 2R cos 45 derajat sama dengan 2 kali setengah akar 2 kali R sama dengan akar 2R. Maka kelilingnya adalah 4 kali S akar 2 R. Keliling sama dengan 4 kali 1,4. K adalah 5,656R. Jika masih ada lanjutnya. Nah, kita melihat untuk yang N sama dengan 8. S sama dengan 2R atau 2 cos theta kali R. Dan kelilingnya sama dengan N kali S. N-nya adalah N kali S. Jumlah N kali dengan panjang sisinya. N-nya adalah 8 kali 2 cos 67,5 kali R. Maka ini sama dengan 16 dikali cos 67,5 itu adalah kalau dihitung 0,38268 dan seterusnya kali R. Maka ini sekitar kalau dikali dengan 16 ini sekitar 6,1229 R. Sebagai catatan mungkin kita bisa lihat sementara 2V, nilai dari 2V adalah berapa? 44 per 7. Ini berkisar 6,2857. Nah, bila kita melihat pendekatan dengan poligon berjumlah N sama dengan 8, di sini sebenarnya sudah terlihat 6,12, sementara nilai 2V-nya adalah 6,285. Sudah semakin mendekati dari N sama dengan 4, 5,65R, dan ketika N-nya sama dengan 8, nilainya sudah menjadi 6,12, sudah mendekati ke nilai 6,2857. Sekarang mari kita lihat untuk N sama dengan 16, apakah nilai berikut semakin mendekati ke nilai konstanta berikut. Nah, di sini kita lihat untuk N sama dengan 16. Ini ada 16, ini adalah alfa, yang merah adalah S-nya. Dan berikut adalah sudut theta. Nah, alfanya di sini bila dihitung maka alfanya menjadi 22,5 derajat dan tetanya itu adalah 78,75 derajat. Maka S-nya menjadi 2 cos 78,75 derajat kali R, dan K-nya menjadi 16 kali 2 cos 78,75 kali R. Ini akan menjadi cos 78. K di sini menjadi 6,24289 R. Nah, di sini sudah memiliki nilai yang sama hingga 1 desimal di belakang koma, yaitu 6,2. Bagaimana jika N sama dengan 32, N sama dengan 64. Nah, dari hasil perhitungan ini langsung saja kalau kita hitung, K-nya menjadi 64 dikali 0,098R sama dengan 0,2806R. Sementara di sini K sama dengan 128 dikali 00 sama dengan 6,2825R. Nah, mulai dari N sama dengan 32, nilai 2 desimal di belakang koma sudah memiliki nilai yang sama.
6,28. 6,28. Ini dilakukan untuk N hingga T hingga. Nah, nilai tersebut akan mendekati konstanta, yaitu K sama dengan 2 pi. Di sisi lain, kalau dilihat S adalah, di sini S adalah 2R cos theta. Nah, untuk alfa yang sangat kecil, maka S juga sangat kecil. Pada saat alfa mendekati 0, disitulah S mendekati 0, maka ds sama dengan 2R sin theta d theta. Nah, selanjutnya nanti kita coba akan melihat dari persamaan ini untuk mencari keliling lingkaran tersebut dengan menggunakan integral. Dan juga sebagai limit alfa menuju 0, di mana itu akan terjadi ketika N tak hingga. Dan pada saat itu juga S akan menuju 0, dan theta di saat yang sama itu akan menuju 90 derajat. Dari sini kita melihat bahwa nilai K untuk N sama dengan 32 dan 64, 2 desimal di belakang koma sudah mendekati dari 2 pi, yaitu 2 pi. Maka dari sini bahwa K sama dengan 2 pi R.